ini yang sudah hadir di sini, kami mengucapkan terima kasih. Pada malam hari ini kita bersama-sama mengenang 40 hari meninggalnya orang tua kami, kakek Bapak Thomas Bungsu yang telah dipanggil. Kita berdoa semoga beliau berbahagia bersama para guru di surga. Terima kasih kepada Pastor Valen yang sudah bersedia untuk membawa kita dalam perayaan misa pada malam hari ini. Baik, untuk memulai misa kita, kami persilakan kepada pembawa lagu untuk mempersiapkan lagu pembuka. Kita siapkan pada baki nomor 166. 166. Mari kita awali perayaan Ekaristi untuk mengenang 40 hari almarhum Bapak Thomas Bungsu dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang beriman kita tahu bahwa kehadiran kita di dunia ini bersifat sementara. Karena apa? Karena tanah air surgawi adalah tanah air kita. Keyakinan iman ini berawal dari firman Tuhan, sabda Tuhan Yesus yang menegaskan status para muridnya. Kalian memang hidup dalam dunia tetapi bukan berasal dari dunia. Karena dengan menjadi saudara-saudari Yesus kita menjadi anak-anak Tuhan. Dalam terang iman, keyakinan ini bahwa tanah air surgawi adalah tanah air yang sejati bagi kita, maka kita berdoa bagi almarhum yang sudah meninggal, semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan sekaligus berdoa untuk kita sekalian yang akan menempuh jalan yang sama. Karena itu saudara-saudari, marilah kita hening sejenak mengawali perayaan Ekaristi ini memeriksa diri. Apakah dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa teguh dalam iman, murah hati dalam karya kasih, dan sekaligus memiliki harapan yang kokoh bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita hening sejenak memeriksa diri. Marilah kita ungkapkan rasa sesal dan tobat kita dengan berkata, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu
mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Engkau pula telah mendampingi perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun selama 40 tahun. Kami percayakan saudara kami, Bapak Thomas Bungsu, dalam pemeliharaan kasih-Mu, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi kami semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kami Kau pelihara dalam naungan kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Ratapan bab 3 ayat 22 sampai 26. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Saudara-saudari, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, sungguh besar kesetiaan-Mu Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebuah bacaan pada Matius nomor 211 211. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada suatu hari berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapat kelegaan bagi jiwamu. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal pertama mungkin yang ingin saya katakan kepada kita sekalian, karena kerap kali orang Katolik ini dituduh kok menyelenggarakan misa arwah. Karena apa? Karena ya orang udah mati, ya udah pasti kalau sudah dibaptis masuk surga. Keyakinan itu dalam terang iman Katolik tidak memiliki dasar. Karena dalam surat Rasul Yakobus ditegaskan bahwa iman tanpa perbuatan mati. Karena itu tunjukkanlah imanmu. Aku akan menunjukkan imanku dalam perbuatan-perbuatanku. Dengan kata lain, pembaptisan yang kita terima tidak dengan sendirinya membuat kita mewarisi surga secara langsung. Karena dalam persiarahan hidup kita tidak selamanya berjalan di jalan yang lurus. Ada bengkoknya, ada nyimpang kiri kanannya. Karena itulah kita yang masih hidup disyaratkan, diminta, dimohonkan untuk mendoakan mereka yang sudah mati, yang sudah meninggal. Apa dasarnya? Kalau kita lihat kitab Kejadian bab 1, bab 2 ayat 7-8, di situ memang kita ini suci murni. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakannya, Dia melakukan apa? Tanah dibentuk, dihembuskan nafas. Jadi kita berbagi nafas Tuhan itu sendiri, yaitu hidup. Ketika Tuhan menghembuskannya karena berasal dari Tuhan, maka itu suci, hidup itu suci. Nafas itu adalah simbol hidup. Itu suci murni karena berasal dari Tuhan. Tetapi ketika kita menghidupi hidup ini, pikiran kita tidak selamanya berjalan di situ, karena ada kepentingan, karena ada perasaan, dan semua ini membuat kita nanti mungkin tidak senang dengan orang itu, mungkin salah kata dengan orang itu, mungkin bertengkar dengan orang sana, orang sini. Lalu akibatnya apa? Lebih parah, ada orang yang dendam. Semuanya ini mengotori citra Allah yang ada pada setiap kita. Sehingga apa? Sehingga diperlukanlah suatu proses kita terus-menerus untuk menyucikan diri, menyempurnakan diri, tapi tidak pernah berhasil 100%. Karena hari ini, saat ini mungkin saya berpikir baik, 5 menit kemudian saya bisa berpikir buruk dengan orang yang mungkin saya tidak senangi. Lihat bagaimana misteri kejahatan itu melingkungi hidup kita sepanjang waktu, sepanjang hari 24 jam. Sehingga apa? Sehingga gereja menyadari situasi ini. Gereja menyatakan mereka yang sudah meninggal tidak bisa lagi mengubah hidupnya. Dia hanya tinggal menunggu masa penghakiman yang dilakukan Tuhan pada hari terakhir. Kalau memang ketika dia meninggal semuanya baik, oke, langsung masuk surga. Tetapi kalau tidak, harus menunggu dia pencucian. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Nah, kita yang masih hidup ini memohon belas kasihan Tuhan untuk mereka atas dasar apa? Atas dasar pengalaman Golgota yang akan kita baca dalam beberapa hari ini. 2 orang di kiri kanan, yang satu berkata, kalau memang engkau sungguh putra Allah, selamatkanlah kita ini dari salib ini. Karena ini
Sesuatu yang sama sekali tidak mengenakan. Ini penderitaan yang tak terkatakan. Yang sebelahnya berkata, teman, sudah selayaknya memang kita digantung di sini. Tapi orang ini salahnya apa sih? Lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, bila engkau sudah berada dalam kerajaan surga, ingatlah akan daku. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau akan berada bersama daku di dalam Firdaus. Belas kasihan Tuhan. Dia ngaku loh itu seumur-umur hidupnya kita ini kerjanya hanya nyamun. Orang ini salah apa? Nah, dari pengalaman orang yang diampuni Tuhan di kayu salib, maka kita orang beriman gereja Katolik mengatakan bahwa kita yang masih hidup harus memohonkan belas kasihan bagi mereka yang sudah meninggal. Dan kiranya belas kasihan Tuhan yang tak terbatas itu akan dicurahkan pada mereka yang sudah meninggal. Nah, kita sadar, kita tahu, kita kenal pasti almarhum ini selalu berada dalam jatuh dan bangun menghayati imannya. Tetapi Tuhan pasti berbelas kasihan sama seperti kepada penyamun itu juga kepada kita. Maka pada malam ini kita memohon agar Tuhan tergerak hatinya oleh doa-doa kita yang hina-hina ini, agar dia berkenan membuka pintu maafnya untuk almarhum Pak Musa. Sebagai manusia yang hidup dalam tulang dan daging, dia tidak luput dari kelemahan seperti kita. Tetapi rahmat dan kuasa serta belas kasihan Tuhan melampaui segala dosa dan kesalahan kita, karena untuk itulah putranya datang. Kalau kalian membuka-buka arsip di Kuskupan Sanggau, tahun 70-an beliau ini sudah menjadi sekretaris yayasan. Dan beliau yang menandatangani memindahkan. Saya kebetulan mempelajari buka-buka arsip Kuskupan untuk perayaan 75 tahun Pasionis. Jadi saya kaget melihat, ternyata almarhum sudah bekerja dengan para misionaris itu sejak lama sebelum beliau menjadi kepala sekolah. Artinya apa? Artinya dia mendedikasikan diri untuk gereja, untuk pencerdasan orang-orang kita di daerah sekarang, dan hasilnya ada. Dan kita yakin bahwa Tuhan juga kiranya memperhatikan semua pengorbanan yang beliau lakukan, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk masyarakat luas, terutama masyarakat di kota Sekarau ini, dalam rangka membuat kita orang Sekarau, terutama orang Dayak, orang dari kampung itu bisa mengenyam pendidikan, bisa menjadi manusia cerdas. Itu jasanya untuk kita. Apakah beliau selalu berhasil? Tidak. Ada kalanya beliau berhasil, ada kalanya beliau tidak berhasil. Karena keberhasilan tidak bergantung pada niat dia, tapi bergantung pada anak didiknya. Maka kita yang masih hidup mengenang jasanya bagi Yayasan Karya dan bagi umat Katolik di daerah sekarang. Mungkin Tuhan menyuruh saya cepat pulang dan bermisa di sini untuk beliau, supaya kita mengetahui bahwa Pak Bunsu adalah orang salah satu dari sekian banyak orang yang merintis karya pendidikan bersama para misionaris di daerah sekarang. Kita harus mengenangnya, dan dia menoreh itu dalam sejarah Kuskupan Sanggau, terutama dalam sejarah prefekturat sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan untuk kita sekalian. Kalau memang kita sekalian itu bergerak ke jalan yang sama, artinya kita akan dibatasi oleh waktu kehadiran kita di dunia ini. Maka pertanyaannya, apakah selama ini kita awas? Apakah kita selama ini waspada? Apakah selama ini kita juga menjaga diri? Karena waktu dan tempat itu kita tidak tahu, dia bisa datang kapan saja. Karena kalau dulu mungkin zamannya orang di kampung sana, orang mati paling kena belantik, matinya paling kena tembak, kena timpa kayu karena dia beladang. Sekarang ini kita mati itu sebabnya macam-macam. Keluar dari rumah, kereta mobil berseliweran, kena tabrak mati. Batas itu ditentukan untuk kita, tapi sebab kematian itu macam-macam. Ada yang kena sakit, ada yang karena tua, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena obat-obatan dan lain sebagainya. Karena kita tidak mengetahui saat itu, maka peringatan orang
yang meninggal. Ini sekaligus menjadi peringatan bagi kita orang yang masih hidup untuk bertanya, apakah saya selalu siap sedia di sepanjang waktu, sehingga ketika waktu itu tiba, saya bisa berkata kepada Tuhan, datang. Karena kalau kita tidak didapati setia, ya akan menjadi masalah untuk kita. Ini, jadi peringatan orang mati ini sekaligus menjadi peringatan untuk kita yang masih hidup. Dan bagi anak-anaknya ini sekaligus juga menjadi kesempatan untuk terus menjaga warisan yang beliau titipkan. Ketika orang tua masih hidup, ada orang yang menjadi rujukan memecahkan masalah. Begitu dia tidak ada, siapa? Nah, maka jadikanlah kesempatan kita berdoa ini untuk kita menumbuhkan semangat kekeluargaan dan semangat persaudaraan. Ada masalah, tidak usah bertengkar. Ada masalah, tidak usah ribut. Karena apalagi kalau orang tua sudah meninggal, orang selalu rebutan macam-macam. Ya akibatnya itu keluarga jadi berantakan. Dan kalau kita mati itu bawa apa sih? Kok kita bisa ribut, bertengkar, berantem, dan lain sebagainya. Nah maka pada peringatan 40 hari ini saya mengingatkan keluarga, rawatlah warisan almarhum. Semangat kekeluargaan, semangat persaudaraan di antara anak-anaknya, semangat kerukunan. Dan kalian teruskanlah kecintaannya pada dunia pendidikan itu untuk mencerdaskan orang di sekitarnya. Mudah-mudahan juga mungkin dari cucu cicitnya ada yang mau jadi suster dan jadi pastor. Syukur, puji Tuhan, kan begitu. Jadi bukan hanya terbatas menjadi guru, menjadi ini itu, tetapi juga memberikan dirinya untuk pelayanan yang lebih berat tentunya, menjadi imam, menjadi suster, tetapi juga mulia untuk Tuhan. Akhirnya Pak Bungsu dari atas sana menjadi pendoa bagi kita dan sekaligus mendorong kita sekalian untuk setia pada iman kepercayaan kita sebagaimana beliau telah melakukannya selama hidupnya. Tuhan memberkati. Amin. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Julius, serta semua rohani. Ingatlah akan hambamu, Bapak Thomas Bungsu, yang 40 hari yang lalu engkau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Ya Bapa, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Maka Tuhan kami mohon janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Sebagai tanda persaudaraan di antara kita sekalian, marilah kita memberikan salam damai dengan menundukkan kepala kepada satu sama lain. Salam damai untuk semua. Anak domba Allah Yang menghapus dosa-nya, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-nya, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-nya, kasihilah kami. Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus Kristus anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Karena itu berbahagialah kita sekalian yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan yang saya, tetapi kata saja, maka saya akan sembuh. Tuh. 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 Persatukanlah hamba-Mu, Bapak Thomas Bunsu, dalam himpunan para kudus, dan peliharalah kami sebagai biji mata kesayangan-Mu, sampai kami dipersatukan dalam perjamuan abadi di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, segenap keluarga, usaha dan pekerjaan, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi untuk memperingati 40 hari mangkatnya Pak Thomas Bunsu telah selesai. Hiduplah dalam damai dan kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup pada bakti nomor 90.